Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. perkenalkan kami dari kelompok 1 Tim Mulawa yang beranggotakan saya sendiri Eldawina Astuti Utami, ada Aira Jafia Aldafai, Muhammad Farid Gilang Nuswantoro, dan Muhammad Iqbal Al-Habib, serta Muhammad Baihaqi yang berhalangan hadir. Baik, di sini kami akan mempresentasikan sequence diagram dan kelas diagram pada aplikasi Casir. Untuk slide pertama dibacakan oleh Aira Jafia. Ya, di sini kita memiliki sequence diagram untuk owner bagian login. Di sini owner dapat mengakses menu, lalu menginput username dan password. Setelah input username dan password pada login form, maka login form tersebut akan mengirim data ke check user. Lalu check user akan mengecek datanya pada akun database. Lalu akun database akan mengirimkan hasil ke check user. Jika data yang dimasukkan benar, maka akan menampilkan main menu. Tapi jika data yang dimasukkan salah, maka akan muncul pesan username or password is incorrect pada login form. Selanjutnya login staff. Mirip seperti login owner sebelumnya. Login staff sendiri juga mengakses menu, lalu menginput username dan password dengan kode. Kode ini yang membedakan dengan owner staff, dengan login owner. Pada login form akan mengirimkan data pada check user, lalu check user akan mengecek data pada akun database, lalu akan mengirimkan hasilnya ke check user. Jika data kode yang dimasukkan benar, maka akan ke main menu. Jika salah, data yang dimasukkan salah, maka akan mengirim pesan username or password with code incorrect. Lalu di sini ada sequence owner employee. Di sini owner dapat mengakses employee menu. Di employee menu ada add employee, delete employee, lalu employee status. Pada employee menu, kita akan masuk ke add employee dulu. Pada add employee akan mengirim menambahkan data employee baru kepada sistem. Lalu sistem akan mengecek apakah ada duplikasi data pada database atau tidak. Lalu akan mengirim pesannya ke sistem. Jika tidak ada duplikasi data, maka sistem akan menyimpan data ke database. Lalu akan mengirimkan pesan employee has been added. Jika ada data duplikasi, maka akan muncul pesan employee data is already exist dan data tidak akan disimpan ke database. Lalu pada delete employee, ketika kita ingin menghapus employee data, pada sistem akan mengirim pesan, do you want to delete this employee? Lalu jika mengirim pesan yes, sistem akan menghapus data pada database. Lalu database akan mengirimkan hasil dan mengirim pesan employee is successfully deleted. Jika memilih no, maka employee menu akan mengirim command no ke sistem, lalu akan muncul pesan delete data is cancelled. Lalu pada employee status, ketika klik edit employee status lalu sistem akan mengirim pesan do you want to edit this employee status. Jika mengklik yes, maka employee menu akan mengirim pesan, maka akan mengirim command yes kepada sistem. Lalu sistem akan mengedit database. Lalu database akan mengirim
mengirim hasil ke sistem dan sistem akan mengirim data employee status has been changed. Lalu jika memilih no, jika mengirim command no, maka sistem akan mengirim pesan edit employee status is cancelled. Ya, selanjutnya sequence report. Terdapat diagram report. Yang pertama, owner akan mengakses laman income report page. Kemudian owner akan memasukkan tanggal, lalu akan menyortir data berdasarkan tanggal yang dimasukkan oleh owner kepada sistem. Setelah itu akan mengirim data berdasarkan tanggal, lalu sistem akan merequest data kepada database berdasar tanggal yang sudah dimasukkan. Lalu database akan reply hasil data berdasarkan tanggal yang dimasukkan. Setelah itu, jika data berdasarkan tanggal itu valid, akan muncul pesan data by date. Kemudian jika laporan berdasarkan tanggalnya sudah ada, akan muncul pesan income report is already exist. Kemudian ada diagram transaksi. Diagram transaksi terdapat 3 pilihan. Ada add product, remove product, dan access payment button. Yang pertama, add product. Owner akan memilih produk, kemudian setelah itu sistem akan memproses lalu untuk owner akan memilih produk yang akan dibeli. Setelah itu sistem akan mengakses database untuk menyimpan produk yang dipilih. Setelah itu database akan mengirim pesan, mengirim reply, cek data berdasarkan memunculkan resultnya. Setelah itu sistem reply, mengirim pesan product added successfully jika berhasil. Kemudian jika gagal akan muncul pesan product failed to add. Yang kedua, remove product. Jika owner remove produk dari keranjang, jika owner memilih yes, produk akan dihapus dari database. Kemudian mengirim result. Jika yes, produk akan dihapus dan muncul pesan product deleted successfully. Jika memilih no, akan muncul pesan product cancelled, remove. Kemudian access payment button. Access payment button kemudian akan memunculkan produk yang sudah ditambahkan tadi. Lalu sistem akan menyimpan produk yang ditambahkan ke dalam database. Setelah itu database akan mengirimkan data produk hasil dari data produk yang ditambahkan. Setelah itu sistem akan mengirimkan pesan product added successfully. Itu jika valid. Namun jika invalid, produk akan muncul pesan product failed to add. Selanjutnya ada diagram sequence manage product. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama tambah produk, edit produk, dan hapus produk. Pertama-tama owner mengakses manage product page. Yang kedua, owner menambahkan produk dan mengisi data produknya dikirimkan ke sistem.
di sistem, dia kirimkan data lagi ke database untuk mengecek apakah ada duplikasi data produk. Kemudian dari database mengirim reply ke sistem, mengirim hasilnya. Dari hasilnya tersebut, jika data sudah ada, sistem bakal mengirim pesan produk data is already exist. Jika data belum ada, data bakal di-save ke database dan sistem mengirim pesan produk has been added. Selanjutnya, owner memilih edit produk. Dan owner dari manage product page kirim ke sistem. Dari sistem mereply, mengirim pesan apakah kamu ingin mengedit produk ini. Jika yes, maka produk data status is edit. Dan mengirim pesan produk data has been changed. Tapi jika no, sistem mengirim pesan edit produk data status is cancel. Kemudian ada owner memilih delete product. Dari manage product page dikirim ke sistem. Dari sistem mereply apakah kamu ingin mengirim pesan apakah kamu ingin mendelete produk ini. Jika yes, maka produk terhapus dari database. Jika tidak, sistem bakal mengirim pesan delete product data is cancel. Selanjutnya, diagram sequence payment. Pertama-tama, user mengklik transaction fitur transaksi, kemudian fitur transaksi menu menampilkan pembayaran, mengirimkan ke sistem. Dari sistem mengirimkan data untuk divalidasi dari database. Dia mereply hasilnya. Kemudian user membayar dengan cash atau tunai. Dari fitur transaksi menu mengirim data ke sistem. Dari sistem mengirim data ke database dan di-save di database. Kemudian menampilkan pesan cash payment successful. Yang ketiga dengan kredit. Jadi user memilih pay with credit, kemudian dari fitur transaction menu mengirim data ke sistem. Dari sistem mengirim data ke database, kemudian di-save di database dan sistem menampilkan message credit payment successful. Untuk kelas diagram, di sini kami ada beberapa kelas diagram dimulai dari owner. Owner memiliki atribut ID owner, address, name owner, email, phone number, di mana memiliki tipe string dan integer. Owner melakukan login di kelas login, di mana memiliki atribut username dan password. Untuk operationnya, kami menggunakan get, di mana get itu untuk mendapatkan atau menampilkan username. Lalu owner melakukan edit employee di kelas employee. Dan employee mempunyai turunan yaitu manage employee. Lalu owner dapat mengedit produk di kelas manage product. Lalu owner dapat melihat transaksi di mana terdapat di kelas kelola transaksi. Jadi owner dapat mengelola transaksi dan melihat laporan yang berhubungan dengan kelas transaksi. Lalu di kelas transaksi ini tidak lepas dengan history atau riwayat pembelian dari customer. Lalu di kelas manage transaksi terdapat proses payment, di mana proses payment ini adanya harga yang dihasilkan oleh pembelian customer. Mungkin sekian dari kelompok kami.
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.